Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan materi berikutnya tentang reaksi pada hidrokarbon. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang reaksi adisi pada hidrokarbon ya. Apa itu reaksi adisi? Reaksi adisi adalah reaksi yang mengubah ikatan rangkap. Ikatan rangkap itu bisa pada alkena atau pada alkuna menjadi ikatan tunggal atau alkana. Jadi adisi itu merubah ikatan rangkap ini yang akan nanti menjadi tunggal ya, atau jenuh seperti itu. Baik, kalau kita lihat contoh dari yang Bapak berikan ini, kita akan coba lihat bagaimana mekanismenya dan akan menjadi apa hasilnya, seperti itu ya. Alkena di sini etana ya, kita lihat ini ada 2C etena bereaksi dengan Cl2. Nah teman-teman, kalau ada istilah dalam kimia itu, kalau dia rangkap 2, ini ikatannya adalah ikatan V ya. Ikatan V ya, mungkin ini tidak akan terlalu banyak dipelajari di tingkat SMA karena mekanisme reaksi ini sebetulnya diajarkan di tingkat kuliahan, tapi Bapak sedikit gambarkan aja. Nah, ikatan V ini dia kaya akan elektron. Maka karena dia kaya akan elektron, dia akan menyerang ya pasangannya ya, zat pasangannya. Karena dia menyerang, nah kemudian nanti rangkapnya ini akan berubah ya. Jadi ketika ini Cl2 itu diserang oleh ikatan V atau elektron yang ada di ikatan V ini, maka Cl-nya pun jadi dia seolah-olah menjadi dua bagian ya, Cl1 sama Cl2 seperti itu. Jadi dia terbelah menjadi dua ya. Maka kalau kita gambarkan mekanismenya ini. Oke, nah satu tangannya ini masih utuh nih, rangkap yang atas ya masih utuh. Nah namun yang bawah ini akan mulai terputus ya. Maka Bapak gambarkan terputusnya itu dia menjadi dua bagian. Nah seperti ini. Bapak katakan ini adalah tangan semu ya, tangan semu. Nah kalau kita lihat syarat dari tangan C itu harus 4 karena dia memiliki 4 elektron valensi. Kita cek sekarang C yang kiri ini ada berapa tangan? 1, 2, 3 ya. Nah, di sini belum ada, ini hanya tangan semu. Berarti dia baru 3 nih. Kemudian C yang kanan juga sama, di sini 2, 3, di sini juga belum ada. Maka ketika seperti ini, dia harus butuh tangan yang lain. Siapa yang akan masuk? Ya, Cl lah yang akan masuk ya. Maka Cl akan masuk ke sini dan ke sini ya. Sehingga bisa kita gambarkan bentuknya itu H2C ya, Cl set CH2Cl gitu ya. Atau kalau mau dituliskan secara lebih ringkas, berarti ini sebetulnya senyawanya adalah CH2Cl dan CH2Cl. Tadi kita awalnya adalah senyawa rangkap, ikatan V, ya kan? Kemudian sekarang berubah menjadi ikatan tunggal. Inilah yang disebut dengan reaksi adisi. Seperti itu, teman-teman. Nah, Bapak punya contoh yang lain nih, ya. Pada bagian B, senyawa alkenanya ini lebih dari 2C, ya. Ini seperti ini, ya kan? Di sini ada rangkap, di sini tidak. Kalau kita namai ini adalah propena ya, propena bereaksi dengan HCl. Apa yang akan terjadi? Maka kita lihat teman-teman. Langkah pertama sama seperti tadi, si rangkap ini karena dia penuh dengan elektron dan ikatan V ya, maka dia akan menyerang H. Sebetulnya seperti itu. Transisinya nanti ketika dia mulai bereaksi itu H2C ya. Ini tangannya tetap jadi satu, sorry. Nah, rangkapnya ini nanti akan seperti ini, ya. Oke. Nah, ini kan tadi HCl itu dia juga akan terganggu ya, sehingga menyebabkan berubah menjadi H dan Cl seperti itu. Maka tangan semu ini seolah-olah ini akan ada H. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, kemudian kita lanjutkan prosesnya. Tangan yang seolah-olah ini, maka kemudian nanti dia akan terputus seperti ini, ya. Oke.
Nah, jadi seperti ini. Menjadi dua bagian tangan semu ya. Nah, masalahnya kemudian H ini ya. H ini tuh akan masuk kemana gitu kan? H yang dimaksud adalah H yang dari HCl ya teman-teman. Ini ya. Nah, akan masuk ke mana? Apakah ke C1 ataukah ke C2? Seperti itu. Boleh nggak sembarangan? Ini tidak boleh karena ada aturannya ya, seperti itu. Ada aturan apa? Aturannya disebut dengan aturan Markov-Nikov ya. Aturan Markov-Nikov. Ini seorang ilmuwan kimia dari luar ya. Dari namanya mungkin seperti mirip dari Rusia. Tolong nanti dikoreksi kalau Bapak keliru. Nah, jadi tangan semu ini kan juga dia belum memenuhi syarat bahwa C ini tangannya 4. Ini kan baru 1, 2, 3. Ini nggak ada. Ini juga tidak ada ya. 1, 2, ya kan? 3. Baru 3 tuh. Jadi kurang 1. Nah, kandidat yang akan masuk ke tangan semu ini, adalah ada H dan Cl, gitu kan? Siapa yang akan masuk ke C1? Apakah H? Apakah Cl? Pertanyaannya seperti itu kan? Nah, maka ini aturan Markov-Nikov mengatakan sederhananya begini. Atom H dia akan masuk ke C ya, di mana C-nya itu mengikat H lebih banyak. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat C1 dia mengikat H sebanyak berapa? Sebanyak 2, gitu kan? Kemudian C2 mengikat H sebanyak 1. Berarti lebih banyak siapa? Lebih banyak C1 ya, mengikat H-nya karena dia ada 2, di sini ada 1. Maka teman-teman H itu dia akan masuknya ke sini. Ya. Nah, jangan salah kamar, jangan ke C2 karena kita sudah dibatasi oleh aturan Markov-Nikov. Nah, kemudian sisanya berarti Cl masuk ke C2. Seperti itu ya. Nah, senyawa lengkapnya jadi seperti apa? Kalau kita gambarkan senyawa lengkapnya berarti jadi H2C. Nah, H2C ini H kan? Maka ini berubah jadi H3. Karena dijumlahkan antara 2 dengan 1, 3. Kemudian ini jadi tangannya 1. Kemudian CH tetap. Nah, ini Cl gitu ya. Ini CH3 gitu. Ini awalnya namanya adalah propena ya, senyawa alkena. Kemudian produknya atau hasilnya berubah menjadi 1, 2, 3 2 kloro ya, propana. Nah, ternyata yang tadinya alkena ya berubah menjadi alkana. Ini senyawa akhirnya, teman-teman ya. Oke. Nah, ingat kita sudah belajar tentang reaksi adisi, ada aturan Markov-Nikov. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mempelajarinya lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.